ada mukjizat Tuhan jadi dalam hidup saya. Amin. Nah, mukjizatnya saya waktu itu KPR mau ngaji di rumah, saya nggak bisa bayar. Developer bisa nawarin saya kredit. Developer bayarin dulu, saya utang bayar cicilan sama developer buat bayar AJB. Dan setelah itu rumah saya sewa ada sewa. Dan uang sewanya itu bisa saya bayarkan buat cicilan developer. Nah, setelah berapa lama saya dapat mukjizat lagi. Waktu itu saya mau pindah kantor, saya bingung mau pindah kemana. Nggak boleh pada ya. Tahu-tahu ngomong, Yang mana orangnya? pindah di tempat saya aja. Padahal saya nggak ngomong sama dia. Tapi Tuhan bisa tahu ya, kayaknya bisa ngomong kepada saya. Yang mana gitu? Nah, setelah mukjizat saya kantor saya pindah, saya ada dapat lagi. Gua sedih dengarnya. Waktu itu saya Sedih kata. Tapi serius dia bukan tabrakin. Karena pasangin dulu, pasangin. Ayo lu jangan dikit orang ayo. Lu kan nih, gara-gara lu nih. Kagok. Oke, habis Jeffrey Pak Samit yang ngomong ya. Ya, setelah mukjizat itu terjadi, waktu itu pas keuangan saya benar-benar habis. Akhirnya ya Pak, ipar saya bisa nawarin, bisa cover saya. Selama nggak lama sih, selama 2 bulan. Setelah itu corona. Nah pas corona itu dia minta maaf sama saya, nggak bisa bantu saya lagi. Tapi di balik itu Tuhan beneran ngasih mukjizat saja. Tahu nggak Pak? Pas corona itu saya langsung dapat kerjaan. Aneh. Dapat proyek, dan dapat investor yang bisa backup saya. Luar biasa kan? Nah, nggak cukup sampai di situ juga. Akhir bulan lalu, saya KPR saya udah mau habis. Rumah saya DP. Luar biasa kan? Luar biasa. Waktu pas corona rumah saya si Ferry yang UMK aja bingung. Saya pernah minta bantu dia kan jualin rumah saya, dia katakan kalau rumah di atas 100 M dia takut, dia nggak sanggup, dia bilang buat jual si Robi juga nggak sanggup kan? Iya. Cuma itu Tuhan benar-benar bisa kirim orang langsung kirim itu rumah saya nggak apa-apa langsung BP aja. Nah di sini saya tinggal mau cerita mukjizatnya. Jangan tertahan dulu. Udah kok. Dia bahagia satu. Yang saya ceritakan ini bukan mukjizatnya. Betul baru. Bagaimana proses yang saya dapat sampai mukjizat itu benar-benar terjadi di dalam hidup saya. Karena mukjizat itu proses itu lebih penting dibanding mukjizat. Nah, saya nyadarin kenapa kok saya mukjizatnya kok kayaknya satu dibukain. Saya nyadarin mukjizat saya nggak kayak air yang benar-benar langsung balik semua hartanya. Kalau saya nggak seperti itu, mukjizat saya bertahap. Dan saya baru nyadarin kenapa kok bertahap. Karena Tuhan pengen memperkenalkan kemuliaannya melalui mukjizat demi mukjizat. Nah, mukjizat yang terjadi pertama kali mungkin saya bilang, oh itu kebetulan. Mukjizat yang kedua kali saya bilang, itu mah hoki. Mukjizat ketiga, oh iya bener ya Tuhan, kayaknya memang bener bantu. Mukjizat keempat dibuka lagi, ini beneran Tuhan. Mukjizat kelima, saya benar-benar udah nggak khawatir lagi. Sampai saya bikin ada masalah, saya percaya Tuhan pasti ada campur tangan. Amin. Contohnya apa? Bukti ininya. Ada yang pernah ini nggak? Ban bocor? Nah, masalah ini. Ban mobil bocor? Sering nah. Sering. Pernah di taman safari nggak bocornya? Oh belum. Dikit harimau itu mantap. Maksudnya biar jadi makan macan. Saya waktu itu wisata keluarga ke taman safari. Satu kandang lagi itu kandang singa. Dan orang-orang teriak-teriak. Saya bilang, saya kaget. Ayo teriak-teriak mobil saya. Singanya kenapa? Banyak kempes. Benar-benar habis loh, bukan kempes lagi udah habis. Tapi saya nggak panik. Saya tutup kaca,
Cuma saya percaya Tuhan pasti tolong saya. Singanya datang. Gak lama setelah paling 20 meter ada tukang sapam, saya langsung dipinggirin. Sapamnya bantuin saya ganti ban di situ. Saya cuma foto-foto, saya cuma ngobrol. Ada yang bantuin. Istri saya panik setengah mati. Sapamnya bilang sama saya, Pak, di depan itu ada anak singa. Coba kalau misalnya itu bukan campur tangan Tuhan, saya udah masuk kandang singa, jadi apa coba saya? Udah jangan nangis lagi kok. Itu luar biasa. Itu Tuhan menyatakan melalui masa kecil aja Tuhan sudah menyatakan sekali. Dan di situ saya belajar, mesti sampai saya dapat itu bukan seperti air, tapi seperti bangsa Israel yang dituntut darah Musa, kan dia dapat tulah. Bangsa Mesir dapat tulah dari Tuhan 10 kali. Tulah buat apa? Bangsa Mesir itu bencana, tapi buat bangsa Israel itu mukjizat. Amin. Buat bagi Tuhan. Nah, bangsa Israel itu kan dikasih tulah 1, tulah 2 sampai tulah 10. Itu supaya apa? Buat memperkenalkan kalau bangsa Israel ini punya Tuhan, begitu kan? Ya. Sama seperti saya. Jadi tadi saya bilang kenapa kok mukjizat saya ini bertahap? Bagaimana saya dapat punya cara saya supaya saya benar-benar keluar dari proses hidup saya. Nah, ini yang saya alami dua hal. Satu adalah saya benar-benar punya konsisten dan komitmen untuk bersujud di bawah kaki Tuhan. Itu benar-benar saya lakukan sehari 3 kali pagi siang malam. Gak ada berhentinya sama sekali. Itu saya lakukan. Dan yang kedua, saya berani bayar harga. Dan disitulah benar-benar mukjizat itu pasti terjadi di dalam hidup saya. Bayar harga itu apa? Di saat saya susah, saya berani melakukan yang orang lain tidak berani lakukan. Biasanya nggak bersujud apalah. Itu namanya bayar harga. Dan disitulah saya baru tahu mukjizat itu bakalan terjadi selalu. Dan saya sekarang tenang aja. Punya masalah apa saya tahu Tuhan pasti ibaratnya buat jalan. Saya sampai kaget loh, rumah saya itu bisa laku. Tadi saya nggak cerita ya Pak. Ini buat kesaksian aja. Rumah saya bisa laku di saat COVID begini. Itu udah hal yang luar biasa. Padahal bentar saya udah nggak bisa bayar KPR, walaupun saya ada kerjaan. Gitu. Oke, paling itu aja sih kesaksian dari saya. Selanjutnya Pak Samit. Ayo, kok ada yang seru nih? Siapin tisu. Belum pernah aku dengar Mas Amir. Belum pernah dengar kesaksian. Jangan. Ini perdana. Ya, Mas Amir. Perdana nih. Ayo. Ya, perintah Tuhan itu luar biasa ya. Buat saya hal yang mustahil. Amin. Kita tetap berusaha, apa yang kita Tuhan pasti berikan. Amin. Itu aja sih. Kalau saya selalu dagang, saya udah berpikir ini udah nggak mungkin lah. Orang banyak yang tagihan yang mati. Tapi Tuhan di dalam yang kita nggak pikirkan itu pasti terjadi. Amin. Itu aja sih. Sekian. Ya, Lagi suruh-suruh dengerinnya. Beli genteng ini. Ada semangat kamu. Ulangi lagi ya. Terima kasih. Kevin. Nama Tuhan luar biasa. Amin. Saya sering ngantar wortel di depan rumah Bro Antonius itu. Oh. Iya, dia lagi COVID ya kali ini kayak gitu. Halo Bro, kabar? Baik, ya. Oke, saya mau sharing saksi sedikit. Satu sequel dari kehidupan saya selama masa COVID ini. Banyak hal-hal yang terjadi gitu. Saya sharingkan sedikit aja, semoga ini bisa saling menguatkan.
50% apa yang disaksikan Bro Jeffrey tadi serupa tapi tidak clothing. Ya, serupa tadi tapi tidak sama gitu. Nah, jadi saya mau saksikan bahwa saya sebagai imam keluarga, punya anak, punya kehidupan normal seperti biasa. Dalam perjalanan sehari-hari ini, kan punya komitmen, Tuhan, saya mau secara aktif meminta pertolongan-Mu agar Engkau campur tangan dalam hidupku. Aku ini sudah hidup baru. Artinya apa? Aku harus minta diperbaharui. Benar bro? Yes. Setiap hari minta diurapi, biar selalu baru. Dan kalau kita selalu baru, apapun juga Tuhan berkenan, Dia akan sediakan sesuatu yang paling bagus buat diri saya. Itu prinsip iman saya. Iman kata Yakobus kan sesuatu bukti yang tidak kelihatan ya. Itu pernyataan iman saya. Saya mau terlibat dengan Engkau Tuhan. Tapi di sisi lain, badan saya ini, tubuh saya ini, pikiran saya ini dihantui dengan kekhawatiran, ketakutan untuk melewati hari demi hari. Wajar nggak itu bro? Wajar sekali gitu. Takut nggak? Takut gitu dalam keadaan bisnis ini, soal ini. Apa yang menjadi kekhawatiran saya, ketakutan saya ini? Saya takut sekali akan mendapat satu kekecewaan lagi yang pernah saya alami. Kekecewaan saya sebagai manusia gitu. Nah, kekecewaan ini apa ini? Saya ini punya obsesi. Dulu saya mau sekolah teknik. Saya mau sekolah teknik, tapi karena sesuatu hal saya tidak sekolah teknik. Saya sekolahnya sekolah ilmu sosial. Saya ini sarjana hubungan internasional. Saya alumni sospol. Ya, alumni dari UI. Oke. Karena sesuatu hal saya sekolahnya seperti itu. Nah, pas bulan Juli ini, anak-anak kita ini kan lagi lulusan, dan anak saya ini di kelas 12. Oke, berarti dia mau prepare ke uni, brother. Dari kecil kan saya cukup dekat lah sama anak saya dua laki semua, teman main dan lain-lain semua gitu. Nanti ini cita-cita kita sebagai orang tua ini kan kita lihat potensinya ini, ya. Dia memungkinkan ini. Nanti kalau memungkinkan ini, jadi sekolahnya kamu ke luar negeri, ke university yang paling baik. Saya kan sering amati kalau sekolah teknik ini apa yang bagus, kalau di Singapura apa, di Hong Kong misalnya kamu, di Singapura UTS, yang di apa segala macam lah gitu, termasuk di Australia. Nah, ternyata apa yang kita hasratkan ini, bro, dibandingkan dengan keadaan hari ini, jauh pangkat daripada api. Kenapa? Dari sisi keuangan jauh pangkat dari api gitu ya. Kita mau survive secara bisnis aja seperti bro ini bilang nih, mau bayar KPR dia mesti seperti itu gitu. Ya enggak. Sementara untuk putra saya yang pertama, saya sebenarnya sudah merasakan kekecewaan yang benar-benar saya tidak bisa terima pada saat itu. Sederhana sekali, bahwa saya menginginkan anak saya yang pertama ini lagi, dia masuk ke jurusan IPA, tetapi waktu konseling, Bapak tidak bisa memaksakan ini. Memang dia lebih cocok di bidang yang IPS. Oke lah, kekecewaan itu saya kesampingkan itu. Waktu berlalu, sampailah pada bulan Juli ini, kan saya setiap hari waktu selama 3 tahun itu sekolah antar pagi-pagi gitu kan. Anak itu waktu menjelang ujian nasional terakhir, ujian sekolah akhir gitu, UAS, UN segala macam, persiapannya itu luar biasa gitu. Tiba-tiba masuk zaman COVID ini, sehingga semua persiapan anak-anak itu menjadi batal. Graduation aja juga
and so on. Tapi problemnya sampai pada bulan Juli, setelah lulusan itu kita tidak tahu mau berkuliah di mana, mau bersekolah di mana. Tidak ada persiapan sama sekali. Saya nggak tahu yang lain persiapan atau tidak, tapi 50% dari mereka itu sudah confirm gitu. Ada yang mau sekolah di sini. Nah, hal inilah yang saya bawa dalam pergumulan setiap pagi, setiap hari, siang pagi malam saya bawa bergumul ini. Saya pergumulannya seperti ini. Pergumulan ini bagaimana masa depannya, kuliahnya, kalau sudah kuliah gimana biayanya. Waduh, begini. Karena saya menaruh harapan terlalu besar dengan anak ini, bahwa sebetulnya dia mau bersekolah di tempat yang dia inginkan gitu. Nah, jadi saya satu sisi saya bilang Tuhan pasti tolong saya, pertolongannya tidak pernah terlambat. Saya bukan orang baru di mata Tuhan. Saya sudah alami yang namanya mujizat demi mujizat, 1 bulan 8 kali mujizat itu sesuatu yang biasa gitu. Saya yakin Tuhan pasti tolong, pasti tepat waktunya. Tapi di sisi yang lain, ketakutan, kekhawatiran, bangun tidur apa iya gitu. Mau kuliah kira-kira berapa belum biaya? Ya nggak, belum uang and so on gitu. Oke, dan saya lihat kamu persiapannya gimana, Ben? Ya, mana dia bilang ya, beginilah kita doing the best. Saya bilang, Daddy setiap pagi, setiap hari berdoa buat kamu. Kamu jangan sepelekan campur tangan Tuhan. Saya encourage dia seperti itu. Ya, Abel bilang Nobel akan lakukan yang terbaik. Nah, sampai tibalah ini singkatnya 14 Agustus. Ya, putra saya nomor 2 ini dia eligible, dia diterima di Fakultas Teknik Sipil Universitas Indonesia. Puji Tuhan. Saya nyatakan ini 100% karena campur tangan Tuhan. Pada saat saya resah di timpang jalan, saya percaya Tuhan akan campur tangan, akan tolong saya. Sisi lain saya juga didera dengan ketakutan, kekhawatiran gitu. Nggak mungkin ada yang dengan biaya dan lain. Satu ternyata tepat waktunya, tepat keadaan. Bukan hanya dia diterima di Universitas Indonesia di Fakultas Teknik Sipil, dan ternyata yang namanya uang sekolah, kita mau masuk sekolah gitu. Tapi bisa bayangin kita siapin berapa. Jadi dengan modal 3.750.000 aja, dia sudah bisa bersekolah berkuliah di UI itu sendiri. Beli kuliah semua bisa. Jadi Tuhan tahu persis itu kesulitannya. Bukan masalah mau berkuliah di mana sesuai dengan passion dia, keinginan dia mau uni yang paling baik segala macam gitu. Biayanya pun juga minim. Dia kasih begitu sedemikian affordable buat saya. 7,5 juta, Bapak boleh cicil 3.750.000, sisanya 20%, sisanya lagi bisa 3 kali bayar. Jadi masalah finance, masalah keuangan ini kan boleh dibilang settle gitu. Benar ya? Tuhan tahu persis kebutuhan saya ini. You mau sekolah di Melbourne University, tekniknya gitu. Oke, semua sudah siap-siap. Cuma biaya hidupnya di mana, biaya school-nya di mana. Jauh banget dari api seperti itu, Ben. Tapi Tuhan kasih ganti yang tidak kalah jeleknya. Wah, Tuhan. Engkau sungguh-sungguh tidak pernah ingkar janji. Kalau aku pagi nyanyi, kau ambil alih seluruh hidupku, aku buka hatiku, kau yang ambil alih Tuhan, kau tahu semua kebutuhanku. Dan exactly itu terjadi yang apa yang saya lakukan. Luar biasa. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Even aku tidak tahu bagaimana dia cara menolong. Dia bukan jalan saat
When there seems to be no way. Pada saat kita seolah-olah tidak, ya kita nggak tahu seperti itu. Saya baru berkumpul ini bilang yang mana masalah uangnya ini. Dia selesaikan dengan tiba-tiba in advance ya. Di depan dia selesaikan gitu. Benar nggak? Kalau kita berpikir dengan manusia sendiri sudah selesai, ini saya cari uangnya dulu gini, seratus ini berapa ratus juta atau begini gimana ya. Ternyata ini saya sampai ternganga sendiri. Jadi saya punya uang 3.750.000, saya sudah bisa mensekolahkan anak saya di universitas yang terbaik di Indonesia atau di Jakarta. Sekian sharing saya. Saya simpelnya mengatakan ada di simpang jalan Badan Jaya 2. Saya yakin yang tidak terlihat ini akan terjadi di saat itu saya merasakan di pertolongan Tuhan. Jadi kalau bapak-bapak sekalian menghadapi hal-hal yang sama nih, ya kan? Nah, Anda sudah tahu, bapak-bapak sudah tahu kita harus pilih yang mana. Walaupun ini tidak kelihatan, kita harus pilih yang mana. Tetap kita pegang janji Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih. BHG. Ada satu Bebek, saya mau tambah sedikit aja di musik sekali ini. Banyak tuh boleh. Saya sampai dalam perkumpulan ini, saya bilang sama Tuhan, dalam doa saya, Tuhan, ini kalau saya hadapi satu kekecewaan yang akan datang, tolong Engkau kuatkan aku segera dilakukan kekecewaan manusia ini. Aku sudah siap-siap menerima kekecewaan ini. Tuhan benar-benar jawab. Jadi sudah siap kecewa ya? Iya. Nah itu repot tuh. Sami, siap kecewa kan tuh? Iya. Nah, kita saksian lanjut ini Bebelson karena beliau ini ada saksian yang dahsyat kan. Wish. Nggak boleh lewatin CP. Jadi Ini dikasih dulu, Bebe. exitnya dikasih. Ya dulu jadi kita jadi diwakili Bebe. Nggak apa-apa deh. Saya setelah satu orang ini baru beda ya. Apalah, Pak Eka, dikit aja Pak. Bikin, waduh apa ya? Shalom. Selamat malam para pria-pria hebat berbahagia. Amin. Luar biasa. Ya, kemarin perjalanan saya sama Pak Samir sama Bebe jauh ditilang polisi gara-gara Pak Samir. Waduh. Tapi itu Pak Samir lebih galak dari polisi. Polisinya kalau dia dalam badannya gede daripada polisinya digebukin dan dia udah kasih sini. Ya, bukan itu yang saya ingin saksikan. Saksian saya memang Tuhan itu nolong tepat pada waktu. Jadi saya ulaskan Pak Jeffrey tadi sampaikan bahwa tiba-tiba saya menawarkan barangnya taruh di belakang saya, memang betul waktu itu saya ada space sehingga saya bilang Pak Jeffrey daripada sewa dan taruh di tempat saya, dan itu pun saya lakukan memang secara spontanitas. Jadi saya tidak kompromi, Pak Jeffrey nggak pernah cerita kesusahannya apa, tapi spontanitas saya sampaikan, bro, lo kalau perlu bantu apa, lo ngomong, saya bantu. Pas setelah tempat saya agar saya bisa bantu. Oh, kebetulan sekali kata Pak Jeffrey. Jadi kalau di dalam Tuhan tidak ada sesuatu kebetulan, itu semua adalah rencana Tuhan. Saya percaya itu spontanitas sudah bukan suatu kebetulan. Nggak ada sesuatu lo sama dia nih, gue curiga nih. Nggak ada sesuatu lo sama dia. Kemarin gua shopping-shoppingan sama dia. Gue curiga nih. Kan nggak ketangkep di ruko. Satu kamar berdua. Kan nggak ketangkep. Kesaksian saya kedua adalah tepatnya tanggal 2 September ini saya banyak tagihan yang harus saya selesaikan, banyak tagihan yang berkaitan itu. Saya begitu lihat rekening saya cukup kaget. Bukan, nggak ada duitnya. Nggak ada duitnya. Tuh, tanggal 2 September jam 11.20 menit saya cek cuma ada 673.000. Sedangkan utang yang harus saya bayarkan itu puluhan juta, bukan 1-2 juta, puluhan juta saya harus bayarkan itu, bayarnya. Stres saya. Kenapa lo nggak bilang brother? Lo nggak? Telepon dong brother. Kan ini
Nah, itu kan bantuan sosial. Ngomongin kendalanya kolek. Ngomongin kendalanya kolek. Ngomong dulu ketua pakai dulu nih. Bendera Banjar colek. Cuma ada 673.000, sedangkan saya harus bayar 40 juta. Tapi tiba-tiba aja, nah seperti yang Pak Jeffrey tadi sampaikan, kalau kita udah ikut Tuhan, rasa khawatir itu sudah tidak ada. Jadi saya cuma berdoa, Tuhan saya percaya Tuhan akan berikan solusi bagi saya. Amin. Tiba-tiba saya diberikan hikmat untuk menghubungi seseorang yang kebetulan orang itu akan saya kirim barang, jumlahnya cukup lumayan besar. Saya gimana mikir cara lagi, padahal barang itu baru saya kirim, terutama konten yang saya kirim. Ya saya itu pikir, oh iya, saya potong aja pada saat dia mau bayar saya cepat, saya potong. Saya langsung kalkulasi, Pak bisa tolong berapa? Ya nanti minggu ini kita lihat Bapak saya kasih potongan sekian, bayar saya lebih cepat. Oh iya nanti ya, saya belum sempat. Waduh, saya tak ikut juga, karena tadi saya sudah bekerja terus. Tiba-tiba hari Senin saya nggak ngomong apa-apa sama yang lain, saya nggak bicara apa-apa, tiba-tiba lagi yang masuk. Plus, wah, saya segera panas-panasan, seperti kayak mandi air es. Segar saya, puji Tuhan. Di situ saya banyak mengutak-utak saya. Cepat. Transfer atas nama siapa itu? Banders. Sampai dia. Jadi setelah itu puji Tuhan sampai hari ini Tuhan pelihara tabungan saya semakin banyak. Orang bayar, wah saya Banyak nih, baru juga ya. masih ada 3. Semakin laku saya kayak doang. Dan proses semakin maju nih, kayak Jeffrey nih, kayak Pak Samin semakin maju karena saya bantu Edward. Edward saya thinking dari promosi. Saya banyak bantu. Acung, bawa itu. Saya lagi traktir sama Kayak nasi makan ikan. Pasnya 30 juta. harus baca. Baca dulu, itu kau beli sendiri loh, bukan dari saya. Itu aja kesaksian saya, terima kasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan, tiap hari minimal sampai. Saya kasih sedikit aja mengenai satu, memang anak saya masih SMA 3 dan mengerjakan kuliah sama dengan anak kalau lainnya. Dapatin dong maskernya, masker dapatin. Saya kebetulan dari anak saya pertama di Utah, ternyata Utah itu kemana juga bagi saya. Saya batalin di Utah, akhirnya masuk di UGM. Kita juga kuliah. Kebetulan anak saya juga cuman pintar lah ya. Kalau kita juga standar masuk 5 besar lah. Nggak usah, mau pintar. Berarti cuma 12 Pak. Saya kan cuma 12. Standar. Ya, kebetulan juga saya kenal baik. Saya sempat dibantu sama kepala sekolahnya untuk mencari piagam OSIS aja. OSIS kan anaknya memang tidak ada piagam untuk kita OSIS. Tapi anak saya dibuatin untuk piagam OSIS, dan untuk memperkenalkan gedung misalnya seperti itu. Dari bulan pun akhirnya juga kita berbagian. Saya kenal 8 kali cicilan, kita pertama sudah saya lunasi, dan tiap bulan hampir 12,5 per bulan. Jadi istilahnya kalau 12,5 bagi saya sih oke lah, masalah bagi saya. Karena kan kita tidak salah likuiditas. Yang kedua kalau untuk masalah katarak kebutuhan, kata saya agak membaik walaupun tidak sempurna ya. Karena memang saja kita nggak kotor lagi. Dana dari asuransi nggak habis, saya nggak habis bayar lagi. Kayak kata dokter paling 1 juta ya. Kalau dokter digital ya. Jadi namanya doa aja. Tapi kelihatan dong kelihatan. Wajah sih tidak jelas lah, ada Mas Amin kelihatan dari sini. Kalau juga kelihatan. Bukan kalau lobang abang tahu dong. Dari sini maksud saya kan baik sekali pada saya untuk pekerjaan masih oke aja. Jadi untuk anak kebetulan juga mendapat fakultas yang oke ya kan di UGM. Catur gimana catur? Catur biasa aja. Lancar. Catur sih masih lebih keras. Lawan gua aja kalah dia. Masa? Dia ngefur jaga pelanggan itu. Saya sekarang nggak tahu
Silakan. Terima kasih Pak Ferry. Ya, sekarang ada di Pak Anton. Ketua Kader, Pak Dedi. Iya. Pak Kevin dong. Kalau itu kan kami nisam tadi. Pak Kevin belum. Oh iya, itu. Emerson. Nah, iya benar. Kalau udah sini nyanyi aja lah. Ada. Pak Wilson, udah dikasih izin tuh dilewatin katanya. Kasih izin, Pak. Kasih izin. Habis ini saya. Habis ini baru. Udah kesaksian duluan dong. Pak Anton. Kesaksiannya Pak Anton. Dua. Buat siapa? Kayak dua. Aku dampingin dari depan dampingin. Ya. Esok. Begitu copot corona. Jangan bener ya nolak. Tisu. Saya mau kesaksian di Jangan sedih dong. kami nangis di masa pandemi COVID ini. Puji Tuhan, saya tetap diberkati. Anak-anak saya juga gajinya tidak dipotong. Amin. Gajinya tidak dipotong terus. Udah gitu yang satu karena perusahaan kolab dalam sebulan diterima lagi malahan jabatannya lebih tinggi. Amin. Jadi dia jadi kepala rumah sakit. Wih. Dari mana? Kemarin susah sekali ada orang sakit masuk rumah sakit. Serius ini? Iya. Ya, jadi gitu. Kalau kita berharap sama Tuhan, pasti Tuhan buka jalan. Tidak ada yang tidak mustahil. Selalu tidak mustahil bagi Tuhan, mustahil bagi kita. Dan tidak ada yang tidak mungkin. Selalu mungkin bagi Tuhan. Bagi kita mungkin tidak mungkin. Tuh. Terus saya juga perjalanan hidup saya meskipun orang tua saya hidupnya pas-pasan dan boleh dibilang di bawah garis kemiskinan, saya tetap bisa bersekolah sampai perguruan tinggi. Itu semua karena anugerah Tuhan. Saya dapat beasiswa dari SD kelas 3 sampai lulus SMA dan lulus MEA saya langsung dapat pekerjaan membantu ngasih obat dokter. Jadi resep saya baca, saya kadang bikin puyer apa, saya bagi-bagi, saya timbang. Nah itu ketika saya di dalam perguruan tinggi kan masuknya malam, saya bantuin di SMA juga, di SMEA juga saya bantuin, kan saya sekolahnya pagi, praktek dokter jam 4 sampai jam 7, jam 8 saya bantuin kasihin obat. Jadi meskipun orang tua saya susah, Tuhan tetap pelihara saya. Itu cuma itu aja kesaksian saya. Terima kasih. Luar biasa. Nangis duluan. Siapin tisu. Halo. Iya bener, saya baru ingat nih. Hampir tiap sore ya Om ya. Iya, kita lagi main bulu tangkis. Om Ella pasti ya. Tapi saya nggak tahu kenapa Om. Dapat fire. Om Jeffrey ya. Orang yang baik. Ya. COVID semua ngalamin COVID ya. Semua ngalamin susah, duit nggak ada, ikat pinggang, dibengkeran, kan? Tapi saya perhatiin anak Tuhan ya, sudah. Padanya saya lihat perutnya makin maju. Iya, ya kan saya pernah ngomong, wah ini kayaknya makin subur. Iya. Semangat lebar. Kalau COVID ya emang begitu ya kan. Buat saya sih saya nggak bisa banyak ngomong, cuman selama COVID kan saya sering diundang jadi pembicara di Zoom meeting. Saya selalu bilang bahwa kita ini anak Tuhan. Jadi apapun yang terjadi,
Karena Tuhan kita maha segalanya. Jadi kalau orang bisa melihat anak Tuhan ini susah, sedih, ini bikin malu Tuhan. Gitu. Kita nih jadi contoh. Kalau dulu ibaratnya kita dengan baca firman, kita dengan gereja, dengan khotbah, dengan apapun, kita baca renungan, baca apa, ibaratnya kita mempersiapkan diri lah. Untuk apa? Untuk sekarang. Begitu COVID kejadian, karena begini, begitu masuk bulan 2 COVID mulai rame, saya cuma doa, saya bilang Tuhan, saya mesti ngapain? Nah, apa yang mesti saya lakukan karena COVID ini? Kan? Terus saya dengan teman-teman pada awal bulan, akhir bulan 2 kita baksos kita bagi sembako. Tapi kan bagi sembako itu nilainya nggak kecil ya, karena kan begitu kita bagi sembako itu kurang lebih 15 juta kalau misalnya. Terus saya nggak nyangka COVID ini efeknya bakal ternyata tuh sampai segitu parahnya untuk orang-orang yang di bawah. Nah, tapi karena saya juga udah mulai nggak kerja, jadi begitu masuk Januari 2020, rekening bank saya ini nggak ada uang masuk, yang ada uang keluar semua. Jadi saya pikir mulai PSBB, kantor tutup, semua tutup. Saya masih ada 1 hari saya meeting di Pondok Indah. Jadi saya ini saya pencinta Grab. Saya senang mobil, tapi hari biasa itu saya nggak suka nyetir. Saya lebih senang naik Grab, naik Uber, jangan dulu naik Gokar. Kan? Jadi hari itu saya berangkat meeting, saya naik Grab. Tapi pas saya mau pulang, security-nya bilang, Pak, Bapak mau naik Uber nggak? Oh, emang ada? Saya bilang. Saya harus nunggu kelamaan. Saya bilang, oh ada Pak, katanya itu di bawah pohon dari jam 5 pagi dia di situ. Sedangkan saya selesai meeting itu hampir setengah 4 kemarin. Ini saya udah dari jam 5 pagi, ya dari jam 5 pagi dia di situ. Ya udah, saya naik. Akhirnya saya ngobrol sama pengemudinya. Saya baru tahu bahwa banyak pengemudi taksi itu yang nggak bisa makan karena dia nggak punya penumpang. Dia bukan nggak punya duit, dia bilang saya punya duit loh Pak, saya punya 50.000. Tapi kalau saya hari ini nggak narik, saya harus kembali mobil, kan bensinnya mesti penuh. Jadi uang ini saya baru bisa pakai kalau saya narik. Nah kayak narik Bapak ini kan kurang lebih harganya 130, 140 gitu kan. Berarti habis ini saya bisa makan 13-14 ribu, 10% dari yang saya dapat. Wah, saya apa segini susahnya ya. Terus saya telepon istri saya bilang di rumah ada makanan nggak ada, tolong bungkusin ini. Sampai di rumah saya bayar, saya kasih dia, Pak nih Bapak makan Pak. Oh Pak. Nah, dari situ saya panggil istri saya panggil pembantu saya bilang saya mau bikin nasi saya. Boleh nggak? Mau nggak bantu saya? Istri saya oke, pembantu saya oke. Pokoknya kita masak sehari 100 bungkus saja. Masak aja terus. Ya udah, kita masak. Jadi saya bikin nasi itu 4 bulan. Setiap hari saya buat 100 bungkus. Belakangan 200 bungkus. Belakangan lagi sampai paling top itu 350 bungkus. Jadi pembantu saya mulai start dari jam 4 pagi, dia mulai masak. Istri saya jam setengah 7, jam 7 pagi mulai ikut. Nah, kita baginya sore. Jadi pokoknya kita masak aja terus. Nah, terus teman-teman dari Brothers juga seminggu sekali bikin nasi, terus akhirnya naik jadi seminggu 2 kali. Tapi kalau saya bikin terus aja tiap hari. Nah,
Kalau ada aset bisa dijual, rugi sedikit nggak apa-apa, yang penting pegang uang cash. Oke, secara ekonomi memang masuk akal ya, secara ekonomi masuk akal. Tapi saya mau bilang begini, untuk bikin 100 bungkus nasi kira-kira diperlukan 500-600 ribu. Untuk bikin 200 ya kami jual aja. Untuk bikin 300 ya kami. Berarti kurang lebih 1 bulan perlu 20 juta untuk bikin nasi. Saya tidak ada pemasukan dari air 20 juta, tidak ada pemasukan. Dulu lagi PSBB, yang saya paling takut tuh kalau mulai jam 7:30. Karena biasa istri saya udah mulai bikin hitungan. Nah, hitungannya nanti dikasih ke mbak saya. Ntar mbak saya cari saya, Pak, duit tiap malam, Pak besok segini, Pak besok segini, Pak besok segini. Kalau weekend itu nggak pernah bagi 100, kalau weekend itu baginya 200 bungkus tuh cuma jadi sejutaan tuh langsung keluar. Tapi saya tetap terus saja saya kasih, terus saja. Nah, saya ini gila gadget. Saya tuh orang yang gadget freak lah. Jadi kalau ada sesuatu gadget yang baru tuh saya pengen punya. Di akhir tahun keluar Samsung Galaxy Fold yang bisa dibuka. Pada akhir tahun saya di China, saya nggak mau beli. Ya. Wah, karena Samsung itu paling murah harganya di Indonesia. Gak ada negara lain yang harga Samsungnya lebih murah ketimbang di Indonesia. Itu pinternya dia. Lain sama iPhone. Kalau iPhone itu paling murah di Jepang, kedua di Hong Kong. Jadi saya udah ini, oke, gua mau beli. Awal tahun, gua mau beli. Nah, awal tahun saya travel sampai akhirnya Imlek saya di Malaysia. Tetap harganya lebih mahal saya beli. Balik bulan 2 bulan terakhir ternyata mulai PSBB, ya kan? Mulai PSBB bisa beli, tetap bisa beli. Tapi kan duitnya di-switch untuk nasi. Jadi akhirnya saya nggak beli. Saya bilang yaudah Tuhan nggak apa-apa deh. Ntar juga masih balik. Sampai akhirnya begitu sampai bulan Mei, saya mulai bukan saya punya tabungan dolar karena uang saya sudah habis. Ya. Lagi ada salah satu dari brothers namanya Yogi, dia sering ikut bantu saya bagi nasi. Saya hitung dolar saya di depan dia. Dia bilang, banyak amat, buat apaan? Buat hidup lah, saya bilang, duit saya udah habis. Ya. Covid bikin susah nggak susah. Mobil saya dijual untuk membayar THR karyawan. Karena kan THR nggak boleh dipotong. Biar bagaimanapun, kalau order lagi banyak, kan kita yang dapat. Tapi begitu sepi, jangan kita tumbalin THR karyawan. Karena lagi kita banyak untung, mereka nggak kita bagi. Pada saat kita susah, jangan kita tekan dia, gitu. Ya kan? Mobil saya udah jual, duit udah habis, sampai tabungan dolar saya semua sudah kering. Tapi saya tetap bagi nasi, saya tetap bagi. Jadi saya nggak peduli. Pokoknya saya punya prinsip selama saya masih bisa makan, saya mesti bisa kasih orang makan. Kecuali saya benar-benar udah nggak bisa kasih makan orang, udah mau gimana, saya juga makan. Selesai bulan Juli PSBB-nya mulai reda, kantor mulai buka, kita udah mulai kerja. Itulah yang saya bilang bahwa Tuhan tidak pernah berhenti. Kan sampai dengan hari ini uang saya yang melayang selama PSBB Tuhan sudah ganti. Dan pada saat saya pulang tahun tanggal 1 Agustus, 2 klien saya dua-duanya kasih saya Samsung Galaxy Fold. Jadi saya juga nggak perlu beli. Yang satu, Tom, kamu ulang tahun ya? Mampir dong ke kantor. Tadi Pak saya lagi meeting. Iya nggak apa-apa, mampir aja udah meeting, mampir aja sebentar. Saya mampir sebentar, tempat dia. Tom, selamat ulang tahun ya, gini-gini. Nih, buat kamu, saya tahu kamu berapa. Saya lihat. Itu saya jalan pulang di mobil
Itu juga pasti Tuhan yang kasih saya juga pengalaman supir taksi itu bahwa dia bisa makan seharian. Jadi akhirnya benar kita pakai aja buat saya. Tapi pada saatnya ganti, dan Tuhan ganti nggak main-main. Begitu saya mulai kerja itu baku itu berkat datangnya tuh gila-gilaan. Datangnya tuh gila-gilaan. Sampai saya di DKI 4. Jadi ada beberapa chapter kumpulin uang. Jadi dia mau support buat nasi bungkus saya, ya kan, program nasi bungkus. Saya bilang jangan juga. Saya nggak perlu uang, yang saya perlu nasi. Jadi jangan sumbang uang ke kita. Kita nggak perlu uang ya. Saya perlu nasi. Akhirnya kita cari ada salah satu MVP di DKI 4, Agus Lee. Itu kakaknya Agus Lee itu punya restoran di Taman Semangat Raja Pacai. Nah, itu punya kakaknya dia. Akhirnya kita bayar ke Raja Pacai, Raja Pacainya buat nasi juga. Sampai satu hari kita bisa bagi nasi bungkus itu 650. Jadi kita kumpulin uang nih, kita support ya belanjaan. Saya nggak perlu uang. Udah kita support brothers ya jangan, saya bilang jangan. Brothers nggak perlu uang, saya nggak perlu uang. Yang saya perlu nasi. Karena kapasitas saya, mbak saya yang berangkat pagi untuk bangun kerja itu kapasitasnya cuma 300, sudah nggak bisa lebih. Saya bilang kasihan dia. Dia bisa nggak tidur 24 jam kalau dia tambahin lagi kapasitasnya. Yang saya perlu nasi ya. Karena tujuan saya kasih makan orang, bukan untuk duit. Saya nggak perlu duit. Duit ada. Ya karena habis jual tabungan, jual sekolah saya semua ya saya masih pegang. Uangnya kan kekumpul lagi. Jadi akhirnya kita minta tolong dia. Uangnya kasih ke dia yang masak, kita dapat kita bagi. Nanti ketemu lagi weekend, kasih lagi dia duit, dia masak kita bagi. Pokoknya kita bagi dan terus. Kerjaan saya itu cuma ngasih makan orang. Saya nggak pernah cari sampingan selama PSBB. Sama sekali nggak pernah mikir, gue mesti bisa apa ya? Gue mesti apa ya? Karena saya yakin bahwa pada saat inilah kita sebagai anak Tuhan harus jadi garam dan berkat bagi orang lain. Itu yang saya yakin. Ya. Cari peluang itu bukan suruh, karena firman Tuhan berkata kita cari peluang. Kalau berbuat baik itu pasti Tuhan mau. Itu aja saya kerjain. Sampai satu hari temannya si Raja ini ngomong sama ketua Acai, namanya ketua Acai, namanya bilangnya ketua Acai. Cai, itu orang gila banget sih, yang hari kerjanya bagi nasi bungkus. Orang kaya banyak duit, tiap hari bagi-bagi duit. Orang lagi zaman begini, bukan kayak gini. Kok ada dia? Ada. Kalau lu mau gua kenalin tuh. Karena lagi dari sana yang dengar Awi, teman saya. Awi dengar temennya ngomong gitu, ini orang gila dia. Lu masak begini dibayar kan? Saya kan nggak dibayar. Oh dibayar katanya. Gue sih dibayar. Terus orang gila apa katanya? Bulan itu tiap hari bikin nasi begini katanya. Oh dibawa weekend doang katanya. Tapi kalau orangnya setiap hari bikin katanya. Tapi itu apa ya? Itu yang saya buktikan bahwa Tuhan tidak pernah begitu. Pada saat kita nggak mikirin kita, nggak mikirin diri sendiri, Tuhan pasti yang cukupin kita. Tuhan yang cukupin saya. Dan dengan Tuhan berhutang itu benar. Begitu saya kerja, saya sampai bilang ke istri saya, gila ya, berkati masih nggak main-main. Masuk PSBB pertengahan orang mulai gila sepeda ya kan, mulai gila sepeda. Ini sepeda ini.
saya bilang ini, Pak, sepeda aku bocor. Saya bilang, waduh, saya baru sadar. Sepeda anak saya jelek banget. Udah karat, udah saya dalam hati aku, Tuhan, kasihan amat anak saya sepedanya begini sih. Terus saya bilang, ya udah, ntar Bapak benerin ya. Saya ngomongnya sama dia, ntar Bapak benerin. Saya mau cari sepeda untuk dia, sepeda BMX. Bapak dia naik BMX. Berapa orang itu yang beli di sini, Pak? Dulu saya masukin bis dari Inggris, saya masukin langsung, saya tahu harganya berapa. Nggak sampai 15 juta tuh download di Inggris. Sepeda udah dapat 3 juta. Saya bilang dulu, saya mau ganti. Saya bilang sama istri saya mau ganti sepeda si Aaron. Saya bilang, kasihan banget dengan Aaron, sepedanya jelek ini. Iya, kamu sih nggak pernah lihat sepeda si Aaron, katanya. Udah karatan, mereka karatan, ini yang karatan. Aduh, saya bilang, Berapa kali beli motor aja kalau beli di mana? yang kecil dong. Terus saya mau beli, ya kan sepeda lagi susah, di mana-mana habis. Ngobrol sama tokonya, terus tokonya bilang ini, Pak, minta nomornya, nanti kalau ada barang kita telepon. Oke, nah, saya kasih nomor. Terus saya lagi meeting nih, kejadian 3 minggu yang lalu, sebulan yang lalu. Saya lagi meeting, terus dia telepon. Saya bilang, langsung aja Pak, saya angkat dulu, saya ngobrol di telepon lagi. Oh ya, saya maunya warna merah, nggak ada Pak, ini warna kuning, ini. Oh ya udah deh, saya tanya anak saya dulu ya, saya matiin telepon. Terus klien saya nanya gini sama saya, mau beli apa Pak? Mau beli sepeda, saya bilang, buat anak saya yang cowok, sepeda saya udah, sepeda ini udah betul, saya bilang, udah karatan, udah ini. Oh, Tom, nggak usah beli, katanya. Saya ada. Nanti saya kirim ke kamu ya, saya ada sepeda. Oh, nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Oh, iya, kasih ya. Akhirnya, anak saya dapat sepeda, sepedanya merek BMW, harganya 620 pound sterling. Jadi sepeda itu harganya 12 juta. Sepeda BMX mereknya BMW, jadi yang ngeluarin mobil BMW made by Carbon. Jadi ininya sasisnya semua karbon. Nah, itu lucu. Anak saya punya sepeda baru nih, ya kan? Terus istri saya juga mau beli sepeda. Nah, dia bilang gini, kan kamu katanya nggak mau beli sepeda berapa? Kamu baru mau beli aku sepeda? Boleh, bilang mau sepeda apa? Akhirnya cari, dia beli apa? Apa kan 12 juta. Jadi dia mau beli apa nih? Saya udah mau beli. Dapat ada warnanya pink, edisi black pink. Cari-cari nggak ketemu, akhirnya ide. Terus anehnya nih, saya lagi meeting lagi sama orang lain, ya. Bisa toko sepeda itu telepon, Pak, nih dahon yang Blackpink udah datang katanya. Iya tapi Blackpink ya, saya bilang jangan warna lain, saya nggak mau ini, nggak mau itu, saya bilang. Saya mau apa? Soalnya istri saya maunya Blackpink. Begitu saya udah selesai ngobrol sama dia, kenapa toh? Enggak, saya mau beli sepeda istri saya. Sepeda apa? Sepeda lipat. Oh, jangan beli ton katanya. Kenapa Pak? Saya bilang, kamu mau sepeda nanti saya kirim. Ternyata klien saya itu pengacaranya United. Jadi akhirnya sekarang di rumah saya punya 4 sepeda baru untuk saya, istri saya, anak saya perempuan, sama anak saya cowok. Jadi kita punya sepeda baru semua. Saya punya lipat, istri saya punya lipat, anak saya yang perempuan BMX, anak saya yang cowok BMX juga. Coba orang berbeli itu kalau beli United itu
hari ini tadi itu salah satu klien saya masih ngirim sepeda dua ke kantor saya. Cuma karena orang di kantor saya ada dua yang nggak punya sepeda, makanya saya diambil. Saya mau bilang gini, saya korban satu kasus Vivo. Begitu saya ulang tahun, cuma kasih dua. Saya mau beli satu sepeda, cuma kasih 6 loh. Tadi saya lagi di kantor, kebetulan yang bangga, ketua kota, ajudannya telepon saya, Pak, ini ada dari Bapak sepeda 2. Sopirnya lagi ke sana gitu. Saya tanya orang kantor, ada yang sepeda, aku kita nggak punya. Pas saya nggak punya dua, jadi dia ambil sepeda 2. Ya kan? Jadi kalau kita nggak mau buat apapun untuk Tuhan, sayang banget. Cuma kita hanya banget kok. Mungkin nggak sih? Kalau saya jadi orang kaya, orang bantu saya 5.000, saya balikin 5.000. Nggak mungkin. Pasti nggak mungkin. Saya punya klien orang-orang kaya. Kamu ada ini nggak? Ini Pak pakai Pak ini. Baliknya nggak, 100.000 aja dia nggak mungkin balikin 100.000. Mungkin dia nggak balikin 100.000-nya lagi ke saya. Misalnya kamu punya duit 100.000, saya balikin nggak? Boleh Pak pakai. Mungkin dia nggak balikin 100.000 itu ke saya. Tapi nanti dalam hal lain kamu dia dan ibu juga 100.000. Ya kan? Makanya saya sering bilang ini penyakitnya orang Kristen. Benar, termasuk saya juga dulu. Kita nggak pernah ngabur, tapi kita berharap dapat tuayan yang besar. Ngaburnya aja nggak pernah. Iya nggak? Kita nabur aja nggak pernah, tapi berharap dapat tuayan besar, bukan berharap menuai. Berharapnya dapat tuayan yang besar, tapi naburnya nggak pernah. Nah, malaikat juga bingung. Begitu Tuhan tanya sama malaikat, si Anton minta apa? Dia berarti, emang dia selama hidup nabur apa? Itu dia Tuhan, dia nggak pernah nabur. Terus itu mau kasih apa? Itu dia, saya juga bingung. Ingat, coba deh. Apalagi zaman begini, bro, ini dong sampai aja jangan banyak. Bro, bukan yang mau kasih ya, emang mau kasih. Bukan yang mau kasih ya bro, tapi udah susah gitu. Makanya saya sering bilang terutama 5 roti dan 2 ikan. Kenapa anak kecil yang kasih 5 roti dan 2 ikan? Dari 5.000 laki-laki yang datang, masa sih gak ada satu orang pun yang bawa bekal? Kalau cowok yang ngasih 5 roti dan 2 ikan, nggak mungkin 5 roti dan 2 ikan. 4 roti dan 1 ikan. 1 roti yang 1 ikannya simpan dulu. Wah, apa nih? Ini sisanya dipakai. Kalau yang punya 5 roti dan 2 ikan itu wanita, yang dikasih ke Tuhan itu cuma berapa? 3 roti. Ikannya simpen. Tapi yang kasih anak kecil. Dan sisanya 12 bakul untuk anak kecil itu. Kalau Tuhan ngomong itu di depan, yang bawa makanan mungkin gak keluar semua keluarga. Ini ya. Berarti apa? Berarti kita nggak punya iman. Kita
berarti lu percaya. Lu bantu orang kok, lu susah, lu bantu orang, berarti lu gak percaya Tuhan. Kenapa anak kecil itu bisa begitu? Karena Tuhan, dia kan ikut Tuhan, hari itu kan udah mulai bergerak semua. Tuhan kan dari pagi, dia dengar khotbah Tuhan, dia dengar pengajaran Tuhan, dia percaya dengan sepenuh hati bahwa ini orang luar biasa. Gue punya sendiri, gue tahu. Gue gak bisa makan itu urusan hati, tapi gue percaya gue pasti bisa menjadi sesuatu. Karena dari 5.000 laki-laki, kan 5.000 laki-laki, dari itu istri, dari itu perempuan, dari itu pacar, selingkuhan, atau sekolah gitu. Masa dari 5.000 laki-laki yang hadir, gak ada yang bawa makan? Minimal 1 roti kan? Tapi begitu disuruh ngumpulin, ada nggak yang berani kasih laki-lakinya? Nggak ada. Yang kasih anak kecil. Ini pakai. Dan kalau teologi, orang sekolah teologi itu, saya pernah nanya ke salah satu STE itu rektornya, dia bilang kalau 5 roti dan 2 ikan itu untuk makan satu keluarga yang suami istri dengan anak 2, itu paling bisa bertahan 2 hari. Itu 2 hari jatah makan. Nah, asumsi yang firman Tuhan bilang bahwa sisanya 12 bakul, itu asumsinya adalah 1 bakul itu bisa menghidupi untuk satu keluarga itu selama 1 bulan. Jadi coba bayangin, 2 hari makan satu keluarga dia kasih ke Tuhan, Tuhan balasnya untuk 1 tahun. Coba umurnya kita masih tak dulu bro, gue aja susah. Padahal firman Tuhan itu ada, makanya saya bilang di firman Tuhan itu hidup dan ajaib. Semuanya dikasih tahu di situ. Ya, jangan baca kejadiannya di Matius, bacanya di Yohanes. Di situ jelas bahwa yang kasih anak kecil. Ya. Tuhan udah kasih tahu. Lu punya jatah 2 hari, lu kasih gua cukupin lu setahun. Coba berapa kali lipat 2 hari? Setahun itu 365 hari. Nah hari aja berapa ribu persen Tuhan balasnya. Ini kan lagi nabi siapa itu yang pada saat dia lapar Tuhan kirim burung untuk kasih dia makan. Pada saat sudah habis sungainya, dia disuruh ke kota ketemu janda Safat. Elia. Ya. Janda-jandanya bilang, gua cuma punya sisa ragi sedikit buat gua bikin roti, gua makan, anak gua makan, habis itu gua mati. Kenapa? Karena gua nggak tahu gimana hidup lagi. Gua udah nggak punya apa, sisanya cuma ini doang, ini sedikit. Tapi kan dia bilang, bikinin dulu dong. Iya, bikinin, kasih, habis. Tuhan balasnya sampai dulu hujan, itu lagi gak akan habis. Lu gak akan kelaparan. Coba, jatah makan sekali dia dan anaknya, cuma sekali kan? Ya kasih sama orang lain. Tuhan gantinya berbulan-bulan. Lu gak usah takut. Lu gak akan kelaparan. Tuhan gak akan habis. Dan kebetulan cerita-cerita ini sangat mengena di pikiran saya dan saya gak akan lupa. Gitu. Dan pada saat PSBB, inilah waktunya saya dengan jujur. Benar. Salah satunya karena 2 cerita itu, saya bilang, ayo, Jom, lu mau bikin apa bikin. Pokoknya asal lu ngomong orang ini, itu baru aku. Mobil hilang, 2 ya kan? Yang penting mobil
deh. Ya kan? Pokoknya mau bikin apa ayo saya bilang. Masa pokoknya kita berbuat baik gitu. Kita jalan. Tuhan berhutang. Kita kiri diri kita, ya itu sebenarnya urusan kita. Tapi cerita-cerita dalam Alkitab itu jelas. Kita pergunakan sesuatu untuk bantu orang lain. Tuhan mau mungkin dia lagi. Tuhan mau mungkin dia lagi. Ya. Saya cerita sampai saya kayak gue sendiri pernah. Dia nangkep, dia naik taksi. Sopir taksinya bilang minumnya dari air keran. Ya, kayak gitu. Gila. Kan gak ada yang naik taksi, Bang. Yang paling hancur itu sopir taksi, karena yang diangkat itu orangnya gak ada. Kalau GoFood, kalau Grab, kalau Gojek itu palingnya gak nol. Sehari dia ada order 2 kali ya, atau 3 kali, ya. Kalau sopir Uber 3 hari gak pulang, karena nggak narik, bensin habis. Kalau kita balik ke pool, bensinnya habis, kita bisa keluar lagi. Pokoknya kita boleh keluar, asal bensinnya penuh. Saya uang berada. Saya bahkan nemuin tiap hari kita bagi-bagi. Jadi saya ngerti orang susah banget kan. Sedangkan ya mobil saya hilang 2, tabungan dolar saya melayang. Tapi saya bangun tidur saya masih bisa tidur di tempat AC, bangun tidur masih bangun tidur enak, kopi masih bisa, Indomie masih ada. Dan puji Tuhan, Pak Edward pernah minumnya air keran. Direkam lagi sama dia. Saya seumur supir Uber. Cuma kalahnya supir Uber itu rapi. Dia dong, mobilnya rapi, dia bawa mobil. Jadi orang pikir bahwa dia mah apa yang dibantu. Orang rapi dia. Padahal dari atas sampai bawah itu punya perusahaan semua. Saya sampai nanya ke dia, pemeja kredit, goceng sehari, celana bahan, goceng sehari, sepatu, goceng sehari, handphone, 15.000 sehari, semua cicilan Pak. Mobil punya perusahaan. Kalau goceng sama Grab kan motor punya sendiri. Itu loh. Makanya dengan saya cuma mau sharing itu aja bahwa berbuat saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti orang kalau melakukan bisnis itu saya nggak ngerti. Hidup saya kayak mulai ada aja. Dan dengan main ini kalau dari sini ada, nggak main ini dari sini ada, nah ini dari situ ada. Nyari nggak ada yang nyari. Ada aja Tuhan sendiri berkat itu ada aja. Ya mudah-mudahan kita semua diberkati. Ini Anis dari 3 hari yang lalu udah rapat, sekarang ya dari Senin sore, dari Senin siang itu dia udah rapat bahwa ini ya direkam. Kondisinya anak Tuhan yang anak kita alami, anak Tuhan yang percaya, yang ini berjalan terus, Tuhan pasti piara. Amin. Amin. Saya sangat yakin karena saya ikutin chapter yang kami 8, yang kami 3, yang kami 2, yang kami 1 hari ini. Saya belum pernah dengar ada satu teman kita atau orang di gospel yang tergeletak nggak bisa apa-apa. Nggak ada. Tapi saya mengatakan nggak ada. Walaupun banyak mengeluh, wah penghasilan banyak berkurang. Walaupun banyak mengeluh, wah dulu bisnis gini sekarang mantap semua. Tapi tidak ada yang tergeletak. Nggak ada. Kalau soal hutang-hutang biasa, dan kondisi normal itu utang, bagi kondisi begini, nah itu kita nggak bahas soal hutang dan lain sebagainya. Tapi tidak ada yang tergeletak. Dan
saya pribadi pun ya memang penghasilan berkurang, mungkin tinggal 30%. Tapi pengeluaran pun Berkurang. Betul. ya kita nggak cerita nabur ya, kita nggak cerita nabur, tapi kita bicara pada kondisi normal ya. Pengeluaran juga berkurang. Jadi banyak waktu untuk makan tidur, karena banyak kegiatan kita harus berhenti, termasuk olahraga. Ya, akhir-akhir ini baru buka, saya mulai olahraga lagi. Ya dengan PSBB begini, mungkin tutup lagi itu. Itu nge-gym itu tutup lagi. Saya terpaksa di rumah push up terus, itu di rumah aja gitu. Tapi bagi saya kerjaan tetap ada. Nggak pernah bilang waktu udah kosong nih, lalu udah tinggal kecewa atau tinggal berharap-harap tuh tidak ada. Selalu ada, selalu tepat pada waktu itu. Jadi kesimpulan hari ini adalah teman-teman yang hadir hari ini tidak percuma. Walaupun apapun kondisi kita, walaupun saya Pak Taufik cerita, Tuhan akan berikan lebih daripada yang dia harapkan. Pak Anton juga cerita, beliau mau beli 1 dapat 4. 6. Nah, hari ini kita belajar cukup banyak. 1 adalah mengandalkan Tuhan, kedua adalah jangan pernah berhenti untuk menabur. Kita kalau mau mulai itu mengandalkan menabur. Pak Devi berkasih contoh dalam kondisi sangat sulit itu dia menabur. Pak Dayat juga sama, dalam kondisi sulit itu saya tahu Tuhan udah baik tetap dia bisa menabur. Nah, saya belajar banyak. Pak Eko hari ini juga udah mulai bisa menabur karena udah mulai kelihatan jalannya. Luar biasa. Sebenarnya menabur itu kayak kecanduan. Kita makin nabur, makin berasa atau berkali kita makin mau menabur. Perutnya makin maju Pak. Tapi jangan lupa dong, main belakang jangan lupa. Jangan kacang lemak kulit dong. Iya dong. Jadi saya sekarang, jadi ada beberapa teman di tempat ini, Pak Eko, Dayat dan Yusuf. Saya dorong mereka, pada saat mereka masih Pak Dayat masih melihat sebelah mata dengan David, saya bilang, Anda maju. Coba saya bilang. Akhirnya teman-teman kita semua sudah ketemu jalan yang pengharapan besar. Nah, saya kira cukup ini aja dari saya, dan saya yakin percaya Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Amin. FCD